di Jakarta, tapi hampir di seluruh kota-kota industri di seluruh Indonesia. Setiap tahun, kaum buruh selalu berjuang untuk meningkatkan upah, berjuang untuk menaikkan upah. Bahkan perjuangan untuk menaikkan upah ini, perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak ini, tidak hanya berlangsung 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak sudah berlangsung ratusan tahun dari ratusan tahun yang lalu. Kenapa perjuangan upah dari ratusan tahun yang lalu tidak pernah terselesaikan? Dulu di masa zaman perbudakan, buruh tidak diupah. Budak adalah sepenuhnya miliknya tuan budak. Dirinya adalah milik tuan budak. Tenaganya adalah milik tuan budak. Nyawanya sekalipun adalahnya milik tuan budak. Dia bekerja untuk kepentingan tuan budak. Di masa feodalisme, mereka dibebaskan, tapi mereka tidak punya alat produksi, tapi mereka tidak punya tanah untuk digarap. Dia tetap harus bekerja kepada tuan-tuan tanah. Di masa kapitalisme, mereka dibiarkan untuk bekerja. Mereka diberi upah, tapi upah hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup. Upah hanya untuk dia bisa hidup, lalu besok bisa bekerja kembali. Dari dulu, dari masa perbudakan, masa feodalisme, hingga masa kapitalisme yang ada pada hari ini, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang menghasilkan nilai, orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk berproduksi, tapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak pernah bisa menikmati hidup sebagai manusia. Kita contohkan pada hari ini, seorang buruh dalam satu hari dia harus menghabiskan 12 jam untuk mengabdi kepada tuan pemilik modal. Seorang buruh pagi-pagi sudah harus bangun. Jam 5 subuh seorang buruh sudah harus bangun untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Buruh perempuan bahkan harus lebih pagi bangunnya, karena dia juga harus mempersiapkan persoalan kebutuhan untuk anaknya, untuk suaminya, sebelum dia berangkat bekerja. Artinya dari jam 5 subuh seorang buruh sudah harus mempersiapkan dirinya untuk bekerja di satu perusahaan. Jam berapa dia harus masuk kerja? Jam 8. Dengan kondisi macet, jam 6:30 seorang buruh sudah harus berangkat dari rumah kontrakannya. Sampai jam berapa dia bekerja? Betul, dia bekerja 8 jam. Tapi dengan 8 jam kerja, seorang buruh biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga seringkali, bahkan acap kali, buruh yang meminta lembur kepada pengusaha. Tujuannya untuk apa? Agar dia bisa mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kehidupan. Jam 4 seharusnya dia pulang, tapi karena lembur 2 jam, jam 6 sore dia baru harus selesai bekerja di pabrik. Jam 6 dia selesai bekerja di pabrik, dia kembali harus pulang ke rumahnya. Jam berapa dia harus sampai di rumah? Jam 7, jam setengah 8, dia baru sampai kembali di kontrakan. Artinya jam 5 subuh sampai jam 8 malam atau sampai jam 7 malam, seorang buruh harus menghabiskan waktunya untuk kepentingan pengusaha. Artinya berapa jam dalam satu hari seorang manusia harus mengabdi kepada pemilik modal? Dari pagi sampai jam 7 malam
14 jam, saudara-saudara.